Hai semua, kebijakan berani Presiden Prabowo Subianto kembali menarik perhatian dunia. Kali ini di sektor energi, Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor gas alam cair atau LNG ke Singapura. Sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak, terutama negeri singa yang selama ini menikmati suplai gas murah dari Indonesia. Keputusan ini memaksa Singapura untuk mencari sumber energi alternatif, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan, karena pasukan dari Indonesia selalu tersedia tanpa ada tuntutan timbal balik yang berarti. Sikap tegas Indonesia ini tentu menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa kebijakan ini penting? Siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Serta bagaimana dampaknya bagi Indonesia dan negara-negara lain? Akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu eksportir LNG terbesar di dunia, menempati posisi ke-6 dengan pengiriman mencapai 300 kargo LNG pada tahun 2024 ke berbagai negara, termasuk Singapura. Namun, ekspor besar-besaran ini justru mengancam ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo mengambil langkah drastis dengan menghentikan ekspor demi memastikan ketersediaan energi bagi kebutuhan domestik. Salah satu alasan utama adalah meningkatnya permintaan energi di dalam negeri yang terus bertumbuh seiring dengan ekspansi industri dan elektrifikasi nasional. Selain itu, hubungan perdagangan energi dengan Singapura selama ini dinilai tidak seimbang. Meskipun Indonesia terus memasok gas murah, Singapura tidak memberikan imbal balik yang setara, baik dalam bentuk harga yang lebih baik maupun investasi strategis yang menguntungkan bagi Indonesia. Keputusan untuk menghentikan ekspor LNG langsung berdampak pada Singapura yang sangat bergantung pada pasokan gas dari Indonesia untuk kebutuhan listriknya. Tanpa suplai dari Indonesia, biaya energi di Singapura melonjak, menyebabkan ekspor non-migas negara tersebut mengalami penurunan sebesar 2,1% pada Januari 2025. Lebih buruk dari prediksi sebelumnya yang hanya sekitar 1%. Bahkan, Badan Enterprise Singapura enggan merilis rincian data terkait hal ini. Kemungkinan untuk menghindari sorotan tentang seberapa besar ketergantungan mereka pada Indonesia. Selain itu, posisi Singapura sebagai pusat perdagangan internasional juga mulai terguncang di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat kebijakan Donald Trump dan konflik di Ukraina. Kini, krisis energi menjadi tantangan tambahan bagi negeri singa, menegaskan bahwa selama ini mereka lebih membutuhkan Indonesia daripada sebaliknya. Namun, kebijakan ini bukan berarti Indonesia menutup diri dari perdagangan energi. Justru, ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan nilai tambah di sektor energi. Pengamat energi, Yu Garniwa, menilai bahwa Indonesia tidak seharusnya mengekspor gas mentah, melainkan produk olahan yang bernilai lebih tinggi. Dengan hilirisasi gas, negara lain yang ingin membeli energi dari Indonesia harus membayar lebih mahal untuk produk yang sudah diolah. Selain itu, Indonesia juga menggandeng Uni Emirat Arab dalam proyek eksplorasi minyak dan gas baru, serta menjajaki kerjasama dengan Rusia dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menata ulang strategi energi untuk jangka panjang agar lebih mandiri dan memiliki daya tawar yang lebih kuat di pasar global. Keputusan Prabowo untuk menghentikan ekspor gas bukan sekadar kebijakan biasa, tetapi merupakan sinyal bahwa Indonesia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai pemasok energi murah oleh negara lain. Selama ini, Indonesia terlalu berfokus pada kepentingan pihak luar, sementara rakyat sendiri masih menghadapi keterbatasan akses terhadap energi yang stabil dan terjangkau. Kini, paradigma itu berubah. Indonesia mulai memprioritaskan kebutuhan domestik dan menegaskan posisinya sebagai pemain utama di sektor energi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat.
Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.